Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina dan beserta head-to-head Timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Ya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia, yang akan tayang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football Stadium. Menurut kalian, berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, berikut ini merupakan klasemen sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan koleksi 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Arab Saudi dengan koleksi 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Bahrain dengan koleksi 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Indonesia dengan koleksi 2 poin. Di posisi kelima ada Timnas Australia dengan koleksi 1 poin. Dan di posisi keenam ada Timnas Cina dengan koleksi 0 poin. Ya, berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Cina di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 26 Maret tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Singapura, dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 4-1. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 6 Juni tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Thailand, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Korea Selatan dengan skor akhir 1-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lainnya yang digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 7-0. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Arab Saudi, dimenangkan Timnas Arab Saudi dengan skor akhir 1-2. Iya, berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di laga uji coba yang digelar pada tanggal 2 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 6 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak, dimenangkan Timnas Irak dengan skor akhir 0-2. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina, dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lainnya yang digelar pada tanggal 6 September tahun 2024 antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Ya, berikut ini merupakan head-to-head Timnas Indonesia versus Timnas Cina di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 12 Mei tahun 2001 antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia, dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 5-1. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lainnya yang digelar pada tanggal 27 Mei tahun 2001 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan Piala Asia yang digelar pada tanggal 21 Juli tahun 2001 antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia, dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan Piala Asia lainnya yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2013 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina,
harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan lainnya di Piala Asia yang digelar pada tanggal 12 November tahun 2013 antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia, dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 1-0. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Cina dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu center back sebelah kanan. Sintayong diprediksi kemungkinan akan diisi oleh Max Silger sebagai center back kanan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back tengah. Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ije sebagai center back tengah Timnas Indonesia. Selanjutnya untuk posisi center back sebelah kiri, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rizky Ridho sebagai center back kiri Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi fullback sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu fullback sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Asnawi Mangku Alam sebagai fullback kanan Timnas Indonesia. Selanjutnya untuk posisi gelandang bertahan, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang bertahan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Jo sebagai gelandang bertahan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu penyerang sayap kiri atau winger. Sintayong diprediksi akan menggunakan Reisner sebagai penyerang sayap kiri Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu penyerang sayap kanan atau winger. Sintayong diprediksi akan menggunakan Witan Sulaiman sebagai penyerang sayap kanan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu striker depan atau penyerang. Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Toratmangun sebagai penyerang tengah Timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up Timnas Indonesia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.